Shalom semua jemaat yang dikasihi, syukur puji Tuhan karena kita semua masih ada sehingga saat ini karena berkat perlindungan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan syukur puji Tuhan karena saya dapat menamatkan pengajian diploma teologi dengan baik, semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemimpin gereja maupun jemaat yang telah menyokong saya dalam doa selama ini. Segala pujian, hormat, dan syukur dikembalikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena apa yang kami raih, apa yang kami miliki, dan apa yang kami nikmati, semua itu datangnya daripadamu. Bapa, sebentar nanti kami mau merenungkan dan belajar firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mendidik kami bagaimana untuk hidup di dalam kekudusan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di 1 Petrus pasal 1 bermula dari ayat 14 sehingga 16. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah hidup dalam kekudusan. Istilah kekudusan umumnya dipakai untuk menggambarkan segala sesuatu yang dianggap suci, ilahi, dan rohani. Kekudusan juga bermaksud sesuatu yang dipisahkan atau dikhususkan untuk tujuan tertentu. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani dipanggil orang-orang yang kudus, di mana mereka mematikan keinginan duniawi dan keinginan manusiawi untuk mengabdi kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus turun atas mereka yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus akan mengajar dan menuntun para pengikut Kristus agar hidup kudus dan menjadi kudus, sebagaimana Tuhan sendiri adalah kudus. Jemaat yang dikasihi, setiap daripada kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, karena kekudusan merupakan sifat Tuhan. Bagaimana untuk kita hidup dalam kekudusan? Pertama, mengingat dan menghargai panggilan Tuhan dalam diri kita agar kita hidup dalam kekudusan. Apabila kita sadar siapa diri kita yang sebenar, dari mana asal kita, dan siapa yang telah menciptakan kita, maka pengertian kita mengenai kekudusan itu akan lebih kuat. Tuhan yang telah menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Itu juga bermaksud sifat-sifat Tuhan ada di dalam diri kita. Kekudusan Tuhan menyertai kita sehingga kita dapat merasakan apa yang dikatakan kudus dan najis. Kita dapat membezakan apa yang baik dan apa yang jahat. Dan setiap daripada kita pada mulanya dilahirkan tanpa kejahatan. Tetapi apabila kita memilih untuk hidup dalam kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak baik dan sebagainya, itu menyebabkan sifat-sifat dan kekudusan yang ada dalam diri kita mula diganti dengan kekudisan ataupun kenajisan dan keserakahan. Oleh itu, sangat penting untuk kita selalu mengingat dan menghargai panggilan Tuhan dalam diri kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Orang kudus harus berbeza cara hidupnya dengan orang lain. Amin. Yang kedua, menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi dalam hidup kita. Selagi kita masih menempatkan Tuhan di posisi yang paling rendah dalam hidup kita, maka selagi itulah kita tidak dapat hidup dalam kekudusan, tapi kita akan hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Orang yang mengikut Tuhan akan menjadi orang yang kudus, tetapi orang yang tidak mengikut Tuhan akan menjadi orang yang hidup
dalam hal-hal yang tidak benar dan mengalami kemalangan dan malapetaka dalam hidupnya. Apabila kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita melebihi segalanya, maka urapan kekudusan Tuhan akan menaungi kita. Kita akan lebih menjaga penampilan kita, percakapan kita, pergaulan kita, dan pergerakan kita. Orang yang menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi dalam hidupnya boleh dilihat melalui cara hidupnya yang kudus. Amin. Yang ketiga, menyalipkan keinginan daging sebagai manusia. Jika kita ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus menyalipkan sifat-sifat kedagingan dan keinginan kita sebagai manusiawi. Bukan semua hal boleh kita buat. Bukan semua pekerjaan boleh kita lakukan. Bukan semua fashion pakaian dan rambut boleh kita gunakan. Bukan semua hal boleh kita lihat dan dengar. Jika kita ingin hidup kudus, maka belajarlah untuk membatasi diri kita dengan hal-hal yang najis. Karena kekudusan dan kenajisan itu jauh berbeza, seperti jauhnya nasi dan tahi. Kamu tahu kan, nasi itu wangi dan tahi itu sangat busuk. Seperti itulah perbezaan kekudusan dan kenajisan. Apabila kita menjaga kekudusan diri kita dan hidup kita, maka itu artinya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi, marilah kita mengasingkan diri kita daripada kecemaran duniawi, menjauhkan diri kita daripada gosip, mengelakkan perbuatan yang kotor, dan marilah kita menyalipkan keinginan daging kita. Marilah kita menghargai panggilan Tuhan dalam diri kita. Marilah kita menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi dalam hidup kita, dan marilah kita mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita akan hidup terpisah dari Tuhan. Oleh itu, marilah kita menjaga kekudusan diri dan hidup kita agar sesuai dan berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa kami dipanggil untuk menjadi orang yang kudus, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat, dan Engkaulah Tuhan yang kudus dan maha mulia. Bapa, ajarilah kami supaya kami selalu ya Tuhan mengingat bahwa diri kami adalah diciptakan daripada Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami, Engkaulah yang telah menghidupkan kami, dan sifat-sifat kekudusan-Mu ada dalam setiap pribadi kami. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap menempatkan Engkau dalam posisi yang tertinggi, yang terutama dalam hidup kami, supaya urapan kekudusan-Mu memenuhi setiap pribadi kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk selalu menyalipkan sifat-sifat kedagingan kami, supaya kami tidak terpisah jauh daripada Engkau, tapi kami dapat menghargai tubuh kami sebagai bait-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga kami, jemaat-Mu, dan seluruh bangsa-bangsa, bahkan pribadi kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami, suci dan kuduskanlah pikiran kami, suci dan kuduskanlah percakapan kami, suci dan kuduskanlah penampilan kami, perwatakan kami, perbuatan kami, dan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Fliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.